2024 saatnya memperbaiki negaramu. Setuju? Jangan kau pilih karena partainya, jangan kau pilih karena tim sukses keluargamu, jangan kau pilih karena dia kasih kau duit, tapi pilih yang kamu yakini bisa menyelamatkan anak-anakmu. Kalau kita berjuang, kita bisa nikmati jalan tidak macet, tidak ada Belanda, tidak ada penjajah. Siapa yang berjuang? Nenek-nenek kita dulu. Apa mereka nikmati hasil perjuangannya? Tidak. Mereka kena senjata, mereka dipotong tangannya, mereka ditikam dadanya. Demi apa? Supaya anak cucu saya juga nanti menikmati kemerdekaan. Maka kalian kalau memilih orang baik, anggaplah kalian tidak nikmati, tapi cucu cicitmu nanti tidak menjadi bangsa peminta-minta. Bisa? Janji tidak terima serangan fajar. 17. Bisa tidak terima serangan fajar. 22 orang. Bisa tidak terima serangan fajar. Di Masjid Abu, Allah dengar janjimu. Ya Allah, kalau ada yang ingkar janji di tempat ini, buat hidupnya sengsara sampai akhirat. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan merampok. Yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklin haram, suka memakan barang haram, suka mengkonsumsi barang haram. Saya yakin kalian tidak pemabuk, saya yakin kalian tidak makan konsumsi, saya yakin kalian tidak makan babi. Tapi yang bisa membuat kamu mati kafir, suka memakan serangan fajar kuning. Betul. Kau sudah semua pelakunya. Suka malas caleg, wajib piro. Ini. Ibu-ibu sekarang datang dari politik. Pak Wali, tenang Pak Wali. Majelis taklim saya Pak Wali 70 anggotanya. Tapi kalau mau dapat dukungan 70 suara Pak Wali, belikan kami baju seragam. Saya curiga baju seragam juga seragam pajak. Bukan. Hei, saudaraku, ini provinsi kami Bangka Belitung kaya. Ada timahnya. Masih kecil saya sudah terkenal ini Bangka Belitung. Kaya dengan timah. Tapi kenapa hampir setiap rumah ada pengangguran di dalamnya? Ya. Jangan salahkan wali kotamu. Jangan salahkan gubernurmu. Kamu yang salah memilih pemimpin. Tolong jujur ibu-ibu. Jawab saya dengan jujur. Ibu-ibu kalau terima 500.000 kaya enggak? Kaya enggak? Tidak mungkin kau kaya hanya 500.000, tapi yang pasti jiwamu sudah kujual. Ya, bapak-bapak saya tanya, kamu miskin nggak menolak 500.000? Kamu miskin nggak menolak 500.000? Tidak miskin, tapi yang pasti kamu punya harga diri. 2024 saatnya memperbaiki negaramu.
Setuju? Jangan kau pilih karena partainya. Jangan kau pilih karena tim sukses keluargamu. Jangan kau pilih karena dia kasih kau duit. Tapi pilih yang kamu yakini bisa menyelamatkan anak-anakmu. Tahu nggak, kita berjuang, kita bisa nikmati jalan tidak macet, tidak ada Belanda, tidak ada penjajah. Siapa yang berjuang? Nenek-nenek kita dulu. Apa mereka nikmati hasil perjuangannya? Tidak. Mereka kena senjata, mereka dipotong tangannya, mereka ditikam dadanya. Demi apa? Supaya anak cucu saya juga nanti menikmati kemerdekaan. Maka kalian kalau memilih orang baik, anggaplah kalian tidak nikmati, tapi cucu cicitmu nanti tidak menjadi bangsa peminta-minta. Bisa? Janji tidak terima serangan fajar. 17. Bisa tidak terima serangan fajar. 22 orang. Bisa tidak terima serangan fajar. Ini Masjid Abu. Allah dengar janjimu. Ya Allah, kalau ada yang ingkar janji di tempat ini, buat hidupnya sengsara sampai akhirat. Hei, jangan percaya survei, jangan percaya medsos. Ingat kisahnya Ibrahim alaihissalam dibakar dalam api yang sangat besar. Datang burung pipit. Ibu tahu burung pipit? Kecil kan? Paruhnya hanya membawa air kira-kira seperti ujung jari saya. Dia simpan di paruhnya, terbang menuju mau memadamkan api yang membakar Ibrahim satu gapangan. Dilihat sama cicak. Pipit, mana bisa kau padamkan api yang sangat besar? Air di paruhmu tidak mungkin memadamkan api yang membakar Ibrahim. Tapi apa kata burung pipit? Saya tidak urus tentang padam tidaknya. Saya hanya ingin tahu, Allah tahu saya bersama dengan Ibrahim alaihissalam. Soal padam, biar Allah yang urus. Allah sudah tahu siapa presiden 2024. Allah sudah catat siapa presiden Indonesia dan wakil presiden 2024. Allah hanya mau tahu kamu berpihak kemana. Jelas? Jelas? Satu. Jangan kemudian saya beleng-beleng. Dua. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Breaking news, sekilas info. Pak, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosanya. Kalau orang masuk surga tidak ada dosa, maka tidak ada isinya surga kecuali Muhammad SAW. Mana ada orang tidak ada dosanya di sini? Nih, mana ada orang tidak ada dosa? Minimal dosa sama istri. Alasan rapat, ternyata kudu merapat. Mana ada yang tidak ada dosa? Jangankan kalian orang Bangka Belitung, kurang apa mulianya para nabi? Apa mereka tidak punya dosa? Ada nabi punya dosa. Adam alaihissalam makan buah hundi, dosa. Nuh alaihissalam gagal didik anaknya, dosa. Yunus alaihissalam sangka buruk kepada Allah, akhirnya dia pergi ke laut, dosa. Ibrahim alaihissalam pernah bohong di depan Raja Namrud,
dosa. Itu Nabi, apalagi kalian. Kalau begitu kenapa orang masuk surga, Ustaz? Ditimbang kebaikanmu, timbang keburukanmu, ternyata timbang punya timbang lebih berat kebaikanmu daripada keburukanmu, meskipun selisihnya 0,1%. Bukan presiden, bukan. Timbang ternyata sisi kanan kebaikanmu lebih berat. Maka suatu ketika Nabi melihat ada malaikat lebih 1 juta jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarinya, Bu? 10. Cacat dong. Dan jari kakimu masa 10? Jadi ini jari-jarinya 20. Ini malaikat lebih 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya, Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat pencatat air ketika hujan. Nabi tanya ke malaikat yang banyak jari-jarinya, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di semua. Tak setetes pun tidak aku catat. Makanya ku sibuk dengan jari-jariku ini. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak bisa aku catat. Kenapa tidak bisa aku catat? Lebih banyak jumlahnya dari air hujan. Apa gerangan ketika umatmu berkumpul di satu tempat di Masjid Agung Pangkal Pinang ini, lalu mereka bersalawat bareng-bareng, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, buka kitab Durratun Nasihin. Di situ dijelaskan di padang mahsyar kelak, ketika seluruh manusia berkumpul Adam sampai kiamat, bayangkan berapa jumlah manusia waktu itu. Kata Nabi, ada nanti mukanya yang seperti ular. Sahabat bertanya, siapa muka ular ya Rasulullah? Nabi menjelaskan, mereka yang suka menjilat-jilat cari-cari muka. Hanya di kantornya wali kota yang banyak. Pak Wali, mencari muka ini merusak sistem di kantor Bapak. Ya, biar suaminya mau, kalau istri tidak mau, tidak jalan kamu. Maka kadangkala ada masuk lewat dapur, menangis dan ibu, sama-sama perasaan ibu. Maka dia telepon suaminya, jangan kasih pindah itu urusan saya. Jangan kau cari muka sama manusia, capek, dan kau melukai perasaan orang lain. Cari muka kepada Allah. Lalu kata Nabi, ada juga nanti yang mukanya seperti tikus. Siapa muka tikus? Yang suka mereka koruptor, pencuri, maling, rampok. Itu juga biasanya banyak di kantor wali kota. Koruptor, pegawai, apakah pegawai honor atau pegawai negeri, kalau ada barang-barang kantor yang pernah kau ambil, balik besok. Selama kau masih kuasai itu yang bukan milikmu, doa rampok. Dan itu yang pernah kau ambil tidak halal, disuruh pikul kau nanti di padang mahsyar. Mobil, tenda, kursi, meja, komputer, laptop, kau disuruh pikul semua. Lewat Satpol PP. Kesiannya. Ada Satpol PP di sini. Polisi setengah. Satpol PP. Polisi setengah juga. Dan itu Satpol PP kasihan banyak pegawai honor. Pegawai honor kan? Tahu kamu punya pegawai honor? Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian,
sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Itu negara dahulu itu. Saudaraku yang pernah ngambil barangnya orang, kasih kembali. Kalian akan menderita di akhirat kelak. Kalian yang bertetangga, kau serobot tanahnya orang, tetanggamu kau serobot ketika kau bikin pagar, demi Allah tanah izinkan itu nanti merepotkanmu di akhirat. Maka saya kalau lihat yang pakai baju orange disuruh membelakang kantor KPK, miliaran korupsinya, saya bayangkan bagaimana dia pikul itu 20 miliar. Dia bilang kalau dolar Singapura Ustaz 20 miliar bisa dalam dompet. Saya bilang jangan kau pikir uang Singapura, kalau uang koin 20 miliar. Saya biasa heran Pak Kapolres. Ya, rumah dinas setiap pergantian pejabat hilang semua itu Pak. Kita buktikan Pak Wali kan sudah menghilang jabatannya, sudah meninggalkan rumah dinas, biasanya hilang gorden, hilang AC. Ternyata terjadi persekongkolan antara pegawai negeri dengan pengadaan barang. Kasihan supaya ada lagi proyek pengadaan. Kalau kau ambil barang-barang yang punya tidak pula hak, menderita kau gantung para masa mukamu seperti tikus. Tikus bot lagi. Lalu kata ini, tahu anjing. Lalu Nabi bersahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa muka anjing? Kata Nabi, mereka yang suka sogok dan menyogok. Wanitiro. Hei, kalau jadi pegawai negeri nyogok, masih banyak untungnya Pak. Selama dia pegawai dapat terima dan pensiun pun masih terima. Kamu pemilu 300.000, rasa-rasanya tidak seimbang antara 300.000 dengan muka menjadi anjing. Ya, kondisimu baik, tapi kamu lagi yang sorok. Tolong Bapak, mohon kebijakan samaannya Pak. Terus Pak, tolong Bapak, 100.000 Pak. Kosong saya 300 Pak, 100.000. Itu polisi Filipina. Boh, anakmu mau jadi pegawai, jangan sogok. Apa kelebihannya pegawai negeri? Coba lihat pegawai negeri. Apa hebatnya pegawai negeri? Semua punya utang. Ini yang didapat pegawai negeri. Coba periksa, SK-nya ada semua di bank. Kok Ustaz, saya pegawai negeri 16 tahun saya kerja, belum cukup 4 juta gaji saya. Mana ada pegawai negeri tidak ada utangnya di koperasi? Saya tahu lagu-lagunya Tuhan pakainya pegawai negeri itu Ustaz, tanggal 1 sampai tanggal 10 makannya sari lauk. Tanggal 11 sampai 20 turun sedikit sari mie. 21 sampai 30 sari don. Oh, sakit kepala. Jadi habis cicilan belum lunas. Iya. Jangan nyogok. Bu, saya beberapa bersaudara dari pegawai, demi Allah, Allah jadi saksinya. Tidak ada di nyogok Bu. Apa sogoknya? Ibuku bangun sholat tengah malam, 40 malam berturut-turut dia doakan anaknya, ya Allah begitu susah aku lahirkan anakku, jangan sampai dia menjadi jahat,
Ya Allah, jadikan dia orang baik, supaya dia baik, angkat dia jadi pegawai negeri. Masa kalau doa ibu tiap malam, masa Allah tidak kabulkan? Cuma kalau anaknya menjadi pegawai, siapa dekat wali kota? Siapa tim suksesnya? Jangan. Kalau tidak diterima, berarti yang dia minta anaknya tidak baik.